Selain dipenuhi kawah, permukaan bulan juga ternyata punya lubang raksasa unik berupa terowongan. Terowongan ini ditemukan saat pengorbit bulan asal Jepang tengah mengumpulkan data di sekitar lubang bulan, tepatnya di pintu masuknya. Para peneliti mendeteksi pola gema spesifik yang nunjukin adanya area berongga, dan mereka juga nemu pola gema lain di sekitar lubang, jadi kemungkinan di situ terdapat banyak terowongan bulan. Ukuran terowongan ini ternyata cukup besar. Satu lapangan sepak bola pasti bakal muat tuh kalau dimasukkan ke dalamnya. Bentuknya juga nggak beraturan dan diameternya sekitar 130 meter. Mereka memperkirakan di bawah permukaan bulan kemungkinan ada gua rahasia atau sistem terowongan yang memukau. Para astronot bisa menjadikan spot ini sebagai tempat berlindung atau malah tempat tinggal bagi koloni manusia di bulan. Tapi belum ada orang yang bisa menetap di bulan lebih dari 3 hari sih, lantaran banyak faktor. Perbedaan suhu bulan sangatlah mencolok, di situ juga nggak ada atmosfer, serta nggak ada medan magnet yang bisa dijadikan sebagai pelindung dari radiasi atau sinar matahari ekstrim. Para astronot memang mengenakan pakaian luar angkasa, tapi daya perlindungannya nggak akan bisa tahan lama. Mungkin mereka perlu berlindung di terowongan lava. Setelah lava dingin, lubang ini akan menghasilkan kerak yang kemudian menebal dan membentuk atap di bagian atasnya. Lava ini memang terus mengalir, tapi setelah berhenti, jalurnya akan mengering dan membentuk terowongan. Di bumi juga ada terowongan lava, tapi ukurannya nggak sebesar di bulan. Ada juga pohon khusus yang diberi nama pohon bulan. Pohon ini berasal dari benih yang dibawa ke bulan, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Dan saat ini, kebanyakan habitatnya ada di Amerika Serikat. Bumi 27% lebih besar dari bulan dan bobotnya jauh lebih berat. Gravitasinya juga jauh lebih kuat, jadi saat kamu menjatuhkan batu ke permukaan bumi, lajunya akan lebih cepat. Beban 68 kg di bumi cuma akan seberat 11 kg di bulan. Di antara sekian banyak satelit yang mengelilingi bumi, cuma bulan yang jadi satelit alami kita. Objek ini terbentuk setelah planet seukuran Mars menabrak bumi sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, atau sesaat setelah matahari dan tata surya kita terbentuk. Pasca tabrakan, uap awan batuan mengorbit di sekeliling bumi, kemudian mendingin dan akhirnya berubah menjadi objek padat kecil berbentuk cincin. Objek ini berubah menjadi bulan dan membentuk kawah bekas tabrakan. Kalau kamu berdiri di permukaan bulan, bayanganmu akan lebih gelap daripada di bumi. Di situ nggak ada atmosfer yang bisa menghamburkan cahaya dan menghasilkan bayangan terang. Io, salah satu satelit Jupiter, punya ratusan gunung berapi dan letusannya sangat dahsyat. Malah terkadang juga melontarkan gumpalan asap setinggi 400 km ke atmosfer. Letusan ini terjadi karena gravitasinya sangat tinggi, bagian dalam Io meregang dan mengempis saat jaraknya lebih dekat dengan Jupiter, kemudian menjauh lagi. Maka terbentuklah energi yang memicu aktivitas vulkanik sedahsyat itu. Selain planet, benda langit yang lebih kecil juga kadang memiliki satelit. Pada tahun 1993 lalu, para peneliti mendeteksi asteroid yang diameternya 32 km punya satelit berdiameter 1,6 km. Pancaran cahaya bintang induk kita, matahari, 400.000 kali lebih terang dari bulan. Bulan cuma memantulkan cahaya matahari, jadi nggak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Intensitasnya juga bergantung pada posisi bulan, bumi, dan matahari. Satelit alami kita ini berjarak sekitar 32 kali diameter bumi dan jarak terdekatnya sekitar 29 kalinya. Saat langit malam begitu gelap dan cerah, seakan-akan bulan purnama bisa kita raih ya, tapi mustahil juga dong, karena jaraknya sejauh 400.000 kilometer. Di bulan juga ada air loh, tapi bukan berupa genangan atau danau, melainkan butiran es abadi di sisi gelap bulan alias di dekat kutubnya. Menurut para ilmuwan, air di situ sudah ada sejak bulan dan bumi kita masih digempur asteroid dan komet yang memang membawa air berwujud es. Peristiwa ini kemungkinan telah menghasilkan danau dan lautan di bumi, jadi nggak cuma menjatuhkan air es ke permukaan bulan. Penelitian terbaru membuktikan bagian dalam bulan ternyata mengandung air yang bisa naik ke permukaan selama aktivitas vulkanik. Di bumi pun bisa terjadi proses serupa. Di antara 200 satelit di tata surya kita, ukuran bulan paling besar kelima, sedangkan satelit Jupiter, Ganymede, berukuran paling besar atau hampir 1,5 kali lebih besar dari bulan.
Apollo 11 menjadi misi pertama yang merealisasikan pendaratan manusia di bulan. Momen super penting ini disiarkan di seluruh dunia, tapi prosesnya agak tersendat oleh badai angin kencang yang saat itu menerjang Australia. Di situ terpasang parabola Parker yang fungsinya menangkap sinyal siaran dari bulan. Bulan nggak berbentuk bulat sempurna, tapi agak menyerupai telur dan bagian yang lebih melengkung mengarah ke bumi. Bentuk uniknya ini dipengaruhi oleh rotasinya sendiri. Bulan purnama bisa bikin kita sulit tidur loh. Sejumlah penelitian menunjukkan durasi tidur kita akan lebih singkat saat ada bulan purnama. Dan kita jadi lebih lama melek. Penyebabnya bukan karena pancaran cahaya bulan, tapi siklus bulan bisa mengintervensi jam biologis kita. Bulan terus bergerak menjauhi bumi karena gaya gravitasinya berinteraksi dengan lautan kita. Tiap tahunnya saja, satelit kita ini menjauh sekitar 4 cm. Maka, dalam waktu 600 jutaan tahun ke depan, bulan akan jaga jarak sejauh 23.500 km dari bumi dibandingkan dengan posisinya saat ini. Bertepatan dengan itu, gerhana matahari total nggak akan terjadi lagi. Meski belum ada lagi manusia yang mendarat di bulan setelah puluhan tahun, jejak kaki di situ masih terlihat jelas. Permukaan bulan nggak diterpa angin, sehingga jejak tersebut bisa tetap ada sampai jutaan tahun. Bulan punya zona waktu sendiri bernama waktu standar bulan. Dan tiap tahunnya terdiri dari 12 hari, jadi satu hari di bulan berlangsung selama 1 bulan di bumi. Nama hari di bulan diambil dari nama para astronot dan kalendernya dimulai sejak Neil Armstrong menapakkan kaki di bulan pada tahun 1969. Kemungkinan di salah satu satelit Saturnus terdapat sumber energi yang mendukung kehidupan. Di bawah permukaannya terdapat lautan dan di situ mungkin telah terjadi reaksi kimia yang membantu terbentuknya kehidupan di bumi. Menurut perkiraan, bulan pernah punya gunung berapi aktif selama masa dinosaurus. Lava cair mengeras di permukaannya sejak miliaran tahun lalu, kemudian menghasilkan kawah unik. Tapi gunung berapi ini telah lama menjadi dorman. Gak cuma di bumi, di bulan pun ada gempa. Tapi namanya gempa bulan. Sama seperti di planet kita, kerak bulan juga mengalami perubahan dan pergeseran. Jadi, bulan akan berguncang saat keraknya mulai panas dan memuai. Hal serupa juga bisa disebabkan oleh benturan meteorit. Meski nggak sekuat di bumi, gempa bulan bisa berlangsung lebih lama karena di situ nggak ada cukup air yang mencegah getaran seismik. Karena nggak ada atmosfer, perbedaan suhu di bulan terbilang drastis. Di siang hari, suhunya bisa naik sampai 93 derajat Celcius, tapi suhu di kutubnya kurang lebih minus 240 derajat Celcius. Pada tahun 2019, para astronot mengamati fenomena luar angkasa misterius. Saat itu, bulan melintas di hadapan matahari, tapi tiba-tiba bergerak mundur ke asalnya. Fenomena ini sebetulnya cuma ilusi optik yang bisa kamu alami saat berkendara melewati kendaraan lain yang lebih lambat. Saat kamu maju, kendaraan ini seolah-olah bergerak mundur. Kerak bulan ada yang tebal dan ada yang tipis. Di beberapa area, ketebalannya bisa sampai 60 km, tapi di bagian lain bisa jauh lebih tipis. Warna bulan selalu sama. Setelah menembus atmosfer bumi, cahaya matahari dipantulkan oleh bulan. Lalu mata kita melihatnya sebagai pink atau merah. Terkadang juga ada partikel debu yang terbawa masuk ke atmosfer, dan saat terkena cahaya matahari, warnanya kelihatan oranye. Bulan kita nggak punya sisi gelap, di permukaannya cuma ada sisi jauh yang nggak bisa kita lihat dari bumi. Bulan menghabiskan waktu yang sama saat berotasi pada porosnya dan mengorbit bumi, sehingga kita cuma bisa melihat satu sisinya saja. Semua planet di tata surya kita minimal punya satu satelit, kecuali Merkurius dan Venus. Merkurius lebih ringan dari bumi dan gravitasinya juga lebih lemah, yaitu sekitar 38% dari gravitasi bumi. Makanya, beban seberat 45 kg di bumi akan jadi 17 kg di Merkurius. Selain gravitasinya lemah, posisi Merkurius sangat mepet dengan matahari, jadi nggak akan bisa punya satelit sendiri. Satelit itu malah nanti bisa nabrak Merkurius atau masuk ke lintasannya, kemudian mengorbit matahari. Kalau sudah begini, ia akan tertarik ke dalamnya. Venus kemungkinan besar nggak punya satelit karena posisinya juga terlalu mepet dengan matahari. Woi, bangun woi.
Jangan tidur dulu, dengerin deh. Ada sinyal FM 5 detik yang berasal dari salah satu satelit Jupiter. Kamu langsung meraih ponsel untuk memberitahu rekan-rekanmu. Mereka keheranan saat mencerna informasi darimu dan bergegas menuju ke lab. Selama bertahun-tahun, kamu telah bekerja sebagai ilmuwan di probe Juno yang menjelajahi Jupiter. Tapi baru kali ini kamu bisa mengamati fenomena seunik ini. Ganymede merupakan satelit terbesar Jupiter sekaligus yang terjumbo di seantero tata surya kita. Kalau saja nggak ngorbit Jupiter, statusnya akan berubah menjadi planet. Malahan, ukurannya lebih besar dari Merkurius dan Pluto. Tapi uniknya, Ganymede punya medan magnet. Umurnya sudah 4,5 miliar tahun, atau kurang lebih setua Jupiter. Untuk mengorbit planetnya, Ganymede perlu waktu selama 7 hari di bumi. Semua rekanmu sudah mengerumuni laboratorium dan nggak sabar ingin menyaksikan rekaman sinyal yang berasal dari luar angkasa itu. Mereka juga ikut menerka-nerka, mencoba mencari tahu sumbernya. Sekitar 40% permukaan Ganymede gelap dan diselimuti banyak kawah, tapi 60% sisanya terang. Di situ terdapat formasi geologi yang mungkin disebabkan oleh aktivitas tektonik atau pelepasan air dari bawah permukaannya. Para ilmuwan telah mendeteksi lapisan oksigen tipis yang terperangkap di atmosfer Ganymede. Suhu di sana sangat dingin, yaitu antara minus 110 sampai minus 130 derajat Celcius. Mereka juga masih belum tahu banyak soal aktivitas dan jenis unsur kimia yang tersimpan di dalamnya. Kemudian, beberapa rekanmu mencoba mensimulasikan kondisi yang sama seperti saat bunyi ini ditransmisikan, lalu menunggu sampai berjam-jam. Tapi hasilnya nihil. Mungkin tadi cuma kebetulan. Kamu langsung menuju sistem kontrol untuk mengaktifkan wahana antariksa Juno. Misi ini bertujuan untuk mengamati gravitasi, medan magnet, atmosfer, dan evolusi Jupiter. Beberapa bukti juga telah menunjukkan kalau satelit terbesar Jupiter ini mengalami evolusi. Di sekitarnya terdapat medan magnet yang sering memicu terjadinya aurora. Gas benderang ini menghiasi kutub utara dan selatan Ganymede. Kalaupun ada tanda-tanda kehidupan, lokasinya kemungkinan besar ada di dasar lautnya yang sangat asin. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mengira kalau matahari menjadi komponen utama bentuk kehidupan. Tapi sekarang kita tahu, jauh di dasar laut juga ada organisme. Bahkan, mereka bisa bertahan hidup meski tanpa sinar matahari. Lautan di bumi menyimpan banyak organisme aneh dengan segala rupa dan bentuknya. Lili laut hidup di kedalaman 3000 meter di bawah laut. Penampilannya memang mirip dengan bunga lili, tapi organisme ini bukan termasuk tumbuhan, melainkan hewan. Jangan salah dulu, bagian tubuh yang mirip batang dan daun ini sebetulnya punya ujung saraf untuk mendeteksi makanan di sekitar. Hiu goblin termasuk hiu teraneh yang ada di dasar laut. Panjang tubuhnya bisa sampai 3,5 meter dan moncongnya kelihatan sangat unik. Ada juga anglerfish. Sungut di kepalanya bisa berpendar untuk menarik mangsa dan mencari jalan di dasar laut yang gelap. Mungkin mirip-mirip kayak senter alami yang nggak perlu baterai baru ya. Senter alami ini cuma ada di kepala anglerfish betina. Hewan laut lain yang berpenampilan nyeleneh, misalnya bluefish. Habitatnya ada di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Tepatnya berada 2.700 meter di bawah permukaan laut. Oke lah, kembali ke misimu tadi sebagai ilmuwan. Meski kamu sudah mewanti-wanti rekanmu untuk tutup mulut soal bunyi aneh tadi, media tetap bisa mengendusnya lalu menjadikannya sebagai topik perbincangan yang hangat. Sejumlah kantor berita mulai menghubungimu untuk melakukan wawancara. Mereka ingin tahu soal terobosanmu untuk membuktikan kalau di luar angkasa sana memang ada kehidupan. Tak lama kemudian, kamu datang ke stasiun berita itu untuk memaparkan hasil penemuanmu. Beribu pasang mata di dalam studio mengamati gerak-gerikmu. Para kru berlarian untuk melakukan pengecekan terakhir sebelum acaranya dimulai. Make up artismu tinggal merapikan penampilanmu dan si pengarah suara memintamu untuk mengecek lagi mikrofonnya. Para produser duduk di kursi depan. Kemudian lampu terang mulai dinyalakan. Dalam hitungan 3, 2, 1.
si pembawa acara memperkenalkanmu ke para penonton. Kemudian, kamu diminta untuk menjelaskan soal bunyi yang kamu dengar. Lalu, kamu mulai memaparkan soal probe antariksa Juno yang mengitari Jupiter. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lain, si pembawa acara akhirnya memberimu pertanyaan yang paling menggelitik. Mungkin nggak sih kalau suara misterius itu berasal dari peradaban lain? Semua penonton seketika terdiam, tapi kamu cuma bisa duduk terpaku karena bingung harus jawab apa. Di dasar laut masih ada kehidupan loh. Meski tekanannya 1000 kali lebih kuat daripada permukaan laut, alga yang notabene merupakan makanan bagi para hewan laut nggak termasuk dalam menu pilihan para hewan laut dalam, karena di bawah sana sangat minim cahaya matahari. Banyak penghuni bawah laut harus mengasup sisa makanan yang tenggelam. Suhu dingin dan tekanan kuat juga telah mengubah struktur sel di dalam tubuhnya, membuatnya lebih tahan banting dari ikan pada umumnya. Bakteri punya caranya sendiri untuk bertahan hidup. Penelitian menunjukkan organisme ini mengasup gas dan bahan kimia seperti sulfur dan karbon dioksida, metana, dan hidrogen terlepas saat lempeng tektonik saling bergesekan. Sejumlah bakteri juga mengasup gas tersebut. Tardigrade atau beruang laut termasuk hewan mikroskopis yang bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Habitatnya ada di gunung berapi, gletser beku, dan bahkan di luar angkasa. Nah, bisa jadi di Ganymede juga ada tanda-tanda kehidupan. Saat kamu memaparkan teorimu, para penonton mendengarkan dengan hikmat. Kamu juga menambahkan kalau kamu belum yakin soal asal-muasal suara unik tadi. Bisa jadi itu dihasilkan peradaban lain, atau mungkin cuma fenomena alam biasa. Tapi bukan berarti di dasar lautan Ganymede nggak mungkin ada organisme aneh dan unik. Bisa aja kan kalau di dalamnya juga ada monster legendaris seperti Kraken atau Leviathan. Atau mungkin ada ikan berkepala dua yang bisa berpendar, ikan bertentakel dan bersirip jumbo, kepiting raksasa. Jenis bakterinya juga mungkin sebanyak di bumi. Dan kalaupun ada, tumbuhan di sana kemungkinan sangat kokoh dan bisa menahan suhu sampai 0 mutlak. Hewan yang mendiami satelit Jupiter ini juga mungkin sebesar paus biru atau sekecil plankton. Setelah wawancara, kamu kembali ke lab untuk mengecek rekamanmu lagi. Tapi di tengah perjalanan, ada poster yang menampilkanmu dan tulisan, "Memangnya kita nggak sendirian." Widih, kamu sudah jadi orang terkenal tuh. Banyak orang mulai memotretmu dan undangan wawancara lain mulai berdatangan. Sejumlah perusahaan majalah Science juga berlomba-lomba untuk menjadikan potretmu sebagai foto sampul majalah mereka. Tiap kali di lab, kamu menunggu-nunggu suara itu muncul lagi. Tapi nihil, kamu juga mulai mengirimkan sinyal dari probe Juno agar bisa berinteraksi dengan sumber suara ini. Tapi semuanya sia-sia. Kamu tertidur lagi di meja kerjamu, tapi tiba-tiba kamu terbangun di tengah malam. Mungkin ada yang sudah kamu lewatkan. Setelah membuat kalkulasi lagi, kamu baru nyadar kalau jawabannya ternyata sudah ada di hadapanmu. Suara itu nggak berasal dari peradaban lain, tapi dari elektron. Tiap planet menghasilkan suaranya sendiri. Nah, suara ini terbentuk saat partikel bermuatan dari angin surya dan magnetosfer planet saling berinteraksi. Fenomena serupa juga terjadi di Ganymede. Elektron di medan magnetnya saling berinteraksi dengan cara yang aneh, kemudian ditangkap oleh probe. Akibatnya, sejumlah frekuensi yang kurang rata makin menguat. Duh, kamu jadi malu sendiri deh. Sebelum fajar menyingsing, kamu segera menghabarkan berita ini ke rekanmu. Agensi yang tadi mewawancaraimu segera bikin pernyataan resmi yang isinya peradaban lain nggak berinteraksi dengan kita. Kamu cuma bisa terduduk di ruang kerjamu sambil menunggu peristiwa yang selanjutnya bakal terjadi. Menurut prediksi, satelit Jupiter lain, Europa, juga bisa menyokong kehidupan. Di dalamnya terdapat inti besi, mantel, dan lautan asin yang volumenya mencapai 2 kali lautan di bumi. Dan sama seperti di Ganymede, lautan Europa berada di bawah kerak es. Para ilmuwan mengklaim kemungkinan Europa juga punya gunung berapi aktif dan sejumlah bakteri tahan banting. Dengan kandungan air, bahan kimia, dan sumber energi spesifik yang cukup, Europa bisa menghasilkan kehidupan. Tapi kemungkinan di sana cuma ada mikroba kecil.
Hotline NASA terus-terusan berdering. Operator pusat informasi di lembaga itu jadi stres bukan kepalang. Mereka kewalahan menjawab telepon. Semua pesan yang masuk juga berisi hal yang sama. Ada objek benderang di permukaan bulan. Rupanya, malam itu, ratusan hingga ribuan astronom amatir tengah mengamati bulan. Tiba-tiba, muncul cahaya terang yang berpendar di permukaannya. Seolah-olah bulan telah disinari lampu sorot super kuat. Para ilmuwan segera mencari tahu penjelasan dari fenomena ini. Awalnya mereka ngira kalau cahaya itu berasal dari pesawat yang melintas. Tapi nggak akan mungkin juga kan bisa dilihat oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia. Waktunya juga bersamaan. Palingan itu cuma satelit Starlink sih. Menurut teori, salah satu dari objek ini kemungkinan lagi iseng bikin para astronom amatir penasaran, sehingga mereka akan ngira kalau cahaya kecil ini sebagai kilatan cahaya bulan. Tapi sekali lagi, kalau memang fenomena ini disebabkan oleh satelit, cahayanya nggak akan diam, tapi bergerak-gerak. Saat sejumlah ilmuwan terus menguak misteri ini, sebagian lainnya mulai meneliti secara lebih mendalam. Mereka telah membuat teleskop baru di utara Seville, Spanyol. Kondisi alam di sana lumayan pas untuk mengamati bulan. Teleskop ini punya dua kamera kontrol jarak jauh yang dikendalikan dari kampus di Jerman. Saat menangkap fenomena tak biasa di permukaan bulan, kedua kamera akan langsung memperbesar citra yang terlihat. Tapi, teleskop ini perlu dipasangi kecerdasan buatan tingkat tinggi agar kameranya bisa membedakan fenomena misterius bulan dengan cahaya pesawat terbang, satelit, atau meteorit kecil yang baru saja memasuki atmosfer bumi. Saat teleskop menjalankan misinya, kita sudah punya teori yang bisa menjelaskan alasan dibalik munculnya kilatan tersebut. Bulan bisa mempengaruhi pasang surut air laut dan samudra di bumi dengan gravitasinya. Bumi juga punya kemampuan yang sama, tapi bedanya gaya yang terlepas bisa sampai 32,5 kali lebih kuat. Saat bulan mengorbit bumi, posisi keduanya bisa sangat berdekatan. Di titik inilah gaya interaksinya paling kuat. Makanya, gaya pasang surut bisa memicu retakan di permukaan bulan dan akibatnya bulan akan melepaskan gas dari bawah permukaannya. Semburan gas kuat akan mengangkat debu bulan, dan cahaya yang terlihat terang dari teleskop astronom sebetulnya hanyalah kabut debu bulat yang bisa memantulkan cahaya matahari. Dari kejauhan, memang terlihat mirip kilat. Saat debunya naik, seolah-olah ada ledakan kecil, dan kilat ini berangsur-angsur pudar saat debu mulai diam. Hal ini memang selalu muncul di permukaan bulan kok, dan sering disebut sebagai fenomena bulan sementara. Selain fenomena ini, banyak juga loh hal unik dan misterius lain yang telah terjadi. Pada tahun 1178, 5 biarawan mengaku telah melihat bulan sabit mulai terbelah menjadi dua, tepatnya di bagian atasnya. Kemudian, kobaran dan bunga api mulai menyala dari bekas retakan, seolah ada naga yang sedang menyemburkan api. Setelah itu, bulan mulai bergerak-gerak dan kembali ke kondisi semula. Fenomena ini telah berulang sampai lebih dari 10 kali. Bentuk apinya juga bervariasi. Setelah fenomena nyeremin ini berakhir, warna bulan menjadi hitam. Baru pada abad ke-20, para ilmuwan mulai mencari tahu jawabannya. Mereka berteori, saat itu ada asteroid besar yang menabrak bulan. Akibatnya, permukaan bulan jadi berlubang dan terbentuk kawah Giordano Bruno selebar 15 kali jembatan Brooklyn. Jutaan ton serpihan asteroid juga menabrak bumi, sehingga terlihat seperti hujan meteor yang sangat lebat. Pastinya, angkasa pada saat itu menjadi sangat benderang. Tapi sayangnya, peristiwa ini nggak secara resmi ada dalam catatan sejarah. Fenomena yang teramati oleh para biksu ini terkesan meragukan ya. Mungkin mereka memang melihat asteroid jatuh, hanya saja jatuhnya di bumi. Kemudian mereka menganggapnya sebagai cahaya menakutkan yang terlihat dari bulan. Atau bisa juga mereka cuma melihat bayangan sih. Yang jelas, nggak ada saksi yang bisa mengonfirmasi kejadian ini. Fenomena unik lainnya berupa pendaran cahaya biru dan merah pada bulan. Cahaya ini bisa dilihat saat bulan sabit dan seringnya terjadi di kawah Aristarchus. Ada kedipan cahaya yang berlangsung sangat cepat, mirip-mirip seperti kilat. Sebetulnya sih bukan kilat, tapi listrik. Peristiwa ini juga disebabkan oleh gaya pasang surut. Jadi, gaya pasang surut telah membuat tekanan mekaniknya terakumulasi di bebatuan bulan, sehingga menghasilkan medan listrik, lalu menciptakan kilatan biru yang memukau banyak astronom amatir. Di bulan juga ada ledakan bintang. Peristiwa ini bisa disebabkan oleh meteorit yang jatuh ke permukaannya. Karena bulan nggak punya atmosfer, asteroid yang jatuh nggak bisa terbakar. Padahal bobotnya sangat berat dan lesatannya sangat cepat. Nah, saat objek luar angkasa ini menabrak bulan, terjadilah ledakan. Dari bumi,
kita melihatnya sebagai ledakan bintang. Malahan, pada tanggal 13 Mei 1972, terjadi tumbukan meteorit setara dengan ledakan 1000 ton TNT di dekat tempat Apollo 14 mendarat. Kalau manusia hidup jauh lebih awal, kita mungkin telah menyaksikan kilatan terang yang terus-terusan muncul di permukaan bulan. Semua kawahnya terbentuk oleh hantaman meteor serupa. Udah kayak kembang api yang menyala bertahun-tahun lalu kan? Sebagian meteorit juga bermanfaat karena mengandung air. Ya, di bulan memang ada air. NASA mengonfirmasi fakta ini setelah melakukan studi dengan teleskop SOFIA. Teleskop ini dipasang di pesawat terbang yang kemudian bisa mengamati bagian atas atmosfer bumi. Pada ketinggian segitu, udara kering bisa bikin detail kecil terlihat jelas. Kemungkinan air tersebut berada di kawah kutub bulan. Area ini memang nggak disinari cahaya, dan menurut perkiraan, air di sana diselimuti oleh es. Tapi SOFIA juga mendeteksi kalau sebagian air terpapar oleh cahaya matahari. Wujudnya memang cuma berupa molekul H2O di lapisan debu. Tapi penemuan ini nggak bisa dianggap remeh. Kalau semua airnya terkumpul, jumlahnya memang nggak seberapa. Kandungan air di gurun Sahara saja sekitar 100 kali lebih banyak. Fenomena yang jauh lebih unik juga sedang terjadi loh. Ternyata bulan bisa karatan, sama seperti logam yang sudah usang. Agar muncul karat diperlukan zat besi, air, dan oksigen. Tanah di bulan juga punya zat besi plus air. Tapi gimana dengan kandungan oksigennya ya? Bulan kan nggak punya atmosfer, dan di sana kita nggak bisa bernafas tanpa alat bantu. Tapi rupanya masih ada oksigen juga. Angin surya telah membawanya. Angin dari bintang induk kita ini bergerak dengan kecepatan super ngebut, lalu mengikis oksigen dari atmosfer atas bumi dan membawanya lebih jauh menembus ruang angkasa. Akhirnya, angin bermolekul oksigen ini mencapai bulan. Tada! Semua bahan terbentuknya korosi sudah tersedia, dan biji besi di permukaan bulan mulai berwarna kemerahan. Kalau proses ini terus berlangsung, bulan kita akan terlihat seperti Mars. Warnanya akan jadi oranye kemerahan. Warna khas ini berasal dari proses korosi sejak ribuan tahun lalu, saat Mars masih punya sungai dan laut berisi air serta atmosfer yang mengandung oksigen. Objek aneh lainnya yang bisa dilihat di bulan berupa jejak aktivitas manusia. Antara tahun 1969 dan 1972 ada 12 benda yang berasal dari program Apollo. Secara keseluruhan, ada 6 lokasi pendaratan, dan disitulah para astronot meninggalkan banyak barang. Selain beberapa satelit dan pesawat ruang angkasa yang jatuh atau mendarat di bulan, ada rover, sejumlah bendera Amerika Serikat, foto keluarga milik salah satu astronot, dan 3 bola golf. 2 orang pertama yang berada di bulan meninggalkan setumpuk barang. Sebelum kembali ke bumi, mereka membawa banyak contoh tanah dan bebatuan, dan untuk membawanya, mereka harus menyingkirkan semua barang yang tidak diperlukan di modul lunar, kamera TV, alat pengumpul sampel, peralatan sains, bahkan sandaran tangan dari kursi. Para astronot berdiri di luar modul lunar selama 8 menit penuh untuk membuang segunung barang yang tidak diperlukan. Kalau kamu mengumpulkan dan menimbang semua barang ini, beratnya bisa mencapai 199 ton, setara dengan berat 3 lapis tank baja atau 3 pesawat penumpang besar. Aneh tapi nyata. Jangan marah dulu ya, tapi bulan memang sedang menyusut dan mengerut seperti anggur yang berubah menjadi kismis. Hal itu terjadi karena satelit alami kita ini telah menahan panas di dalamnya selama lebih dari 4 miliar tahun. Tapi intinya perlahan-lahan mendingin dan menjadi lebih padat. Seperti aku. Tidak seperti kulit anggur yang lentur, permukaan bulan sangat rapuh. Kerapuhan ini menyebabkan patahan-patahan terbentuk di mana bagian-bagian kerak yang berbeda saling mendorong satu sama lain yang menyebabkan terjadinya apa yang oleh para ilmuwan disebut gempa bulan. Sejauh ini satelit kita telah menyusut sekitar 45 meter, perubahannya sangat kecil sehingga tidak akan memengaruhi penampakan gerhana atau fase-fase bulan. Bahkan siklus pasang surut pun tidak akan terpengaruh karena masa bulan tidak benar-benar berubah. Proses penyusutan ini tidak akan berdampak langsung pada kita di bumi, tapi bukan berarti semua manusia aman-aman saja.
Gempa bulan yang disebabkan oleh proses penyusutan telah menjadi perhatian selama bertahun-tahun. Selama misi Apollo yang terkenal, para astronot NASA meninggalkan seismometer di berbagai titik di bulan. Itu adalah perangkat yang mampu mengidentifikasi aktivitas seismik di permukaan bulan dengan presisi yang luar biasa. Peralatan ini beroperasi selama beberapa tahun dan berhasil menangkap lebih dari 12.000 gempa bulan dengan magnitudo mulai dari 2 hingga 5. Hingga tahun 1977, tim berhasil mengidentifikasi 4 jenis gempa yang berbeda. Beberapa gempa seperti yang disebabkan oleh tumbukan meteorit relatif lebih mudah diidentifikasi. Tapi penyebab gempa bulan dangkal masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi misi masa depan di bulan. Seperti namanya, gempa bulan dangkal terjadi relatif dekat dengan permukaan, biasanya antara 50 sampai 220 km di bawah kerak. Penelitian terbaru menunjukkan getaran-getaran ini dipicu oleh kompresi permukaan bulan yang menyebabkan terbentuknya sesar naik di mana satu lapisan permukaan terdorong ke atas dan melewati lapisan permukaan lainnya. Penelitian ini juga menemukan di mana pusat gempa yang paling kuat, semuanya dimulai di wilayah Kutub Selatan, tepatnya di tempat yang ingin kita tinggali. Ketertarikan terhadap Kutub Selatan bulan memuncak pada tahun 2023 ketika misi Chandrayaan-3 dari India berhasil mendarat dan mengerahkan sebuah penjelajah untuk menjelajahi area tersebut. NASA juga memiliki rencana untuk tempat yang sama dan tujuan ambisius mereka adalah membawa astronot ke sana untuk pertama kalinya. Misi Artemis 3 yang dijadwalkan pada tahun 2026 saat ini memiliki 13 lokasi pendaratan potensial di Kutub Selatan yang diwakili oleh kotak biru di sini. Salah satu opsi terletak di dalam fitur geologi yang disebut The Gerlach Rim 2 yang merupakan area strategis untuk eksplorasi. Mungkin ada es di sana karena sebagian wilayahnya gelap gulita, tapi lokasi ini cukup dekat dengan area yang memiliki sinar matahari yang sangat penting sebagai sumber tenaga. Sekarang lihatlah titik-titik merah muda di peta yang sama. Titik-titik ini menunjukkan kemungkinan epicentrum gempa bulan terkuat yang direkam oleh misi Apollo. Artinya patahan di area tersebut bisa jadi masih relatif muda dan berpotensi aktif yang merupakan bahaya nyata bagi kru Artemis 3. Para astronot akan melakukan perjalanan ke orbit bulan selama 30 hari dan 2 anggota kru akan turun ke permukaan menghabiskan waktu sekitar 1 minggu di Kutub Selatan. Perjalanan mereka di bulan akan sangat menantang karena suhu ekstrem di wilayah yang dibayangi bayangan permanen ini. Kehadiran gempa bulan dan kemungkinan longsor hanya menambah bahaya dalam misi ini karena fenomena ini jauh lebih menakutkan daripada gempa bumi. Gempa bulan terkuat yang pernah tercatat berkekuatan 5,7 skala Richter, kamu mungkin berpikir itu bukan masalah besar mengingat negara-negara seperti Chili, Kolombia, dan Papua Nugini pernah mengalami gempa dengan kekuatan yang sama pada tahun 2023 tanpa kerusakan yang berarti. Tapi tarikan gravitasi di bulan relatif lebih lemah daripada di bumi, jadi apa yang terasa seperti getaran lembut di planet kita mungkin merupakan peristiwa yang benar-benar mengguncang di sana. Hal ini terjadi karena kita tidak terhubung dengan permukaan bulan sekuat di bumi, sehingga gelombang seismik bisa menyebabkan permukaannya bergerak lebih bebas. Ada juga perbedaan besar dalam hal durasi. Gempa bumi biasanya berlangsung antara 10 hingga 30 detik, dengan beberapa di antaranya berlangsung hingga 2 menit. Gempa bulan bisa berlangsung lebih lama lagi. Satelit kita pada dasarnya adalah bola yang padat, kaku, dan kering. Jadi ketika gempa mengguncang permukaan bulan, getarannya akan beresonansi dengan kuat tanpa bisa diredam secara alami. Gempa bulan bisa berlangsung selama 10 menit atau bahkan lebih lama lagi, dan getaran-getaran kecil bisa bertahan berjam-jam setelahnya. Temuan baru tentang gempa bulan dangkal ini tidak akan mengubah lokasi pendaratan potensial untuk Artemis 3 dan juga tidak akan mempengaruhi durasi misi. Hal ini karena memperkirakan secara akurat seberapa sering suatu wilayah tertentu mengalami gempa sangat sulit dan tidak dapat diprediksi. Yang diketahui oleh para ilmuwan adalah bahwa gempa dangkal ini tidak terlalu umum dan menimbulkan risiko rendah untuk misi jangka pendek di permukaan bulan. Tapi situasi ini akan berubah
total jika kita mempertimbangkan hunian jangka panjang di bulan dan itu bisa terjadi lebih cepat dari yang kita harapkan. Misi Artemis 3 merupakan langkah pertama yang penting menuju kolonisasi ruang angkasa. Tiongkok juga membuat langkah pertama untuk membangun pangkalan bulan permanen di Kutub Selatan pada tahun 2040. Strategi mereka adalah dengan memanfaatkan pencetakan 3 dimensi serta produksi batu bata dari tanah bulan untuk membangun pangkalan bulan. Kedengarannya menarik ya, tapi membangun tempat seperti itu memiliki banyak tantangan, termasuk berurusan dengan radiasi kosmik yang kuat, kekurangan air, dan tentu saja gempa bulan yang berlangsung lama. Selama miliaran tahun, permukaan bulan dihantam oleh asteroid dan komet menyebabkan serpihan-serpihan yang terus-menerus pecah akibat hantaman tersebut. Karena itu semua material permukaannya cukup longgar, jadi ketika terjadi gempa, lereng-lereng di area yang sama bisa menjadi rentan terhadap tanah longsor atau patahan baru yang terbuka. Pemukiman di masa depan yang terletak terlalu dekat dengan lereng yang tidak stabil ini dapat membahayakan semua orang yang tinggal di dalam pangkalan bulan. Debu bulan menambah kerumitan lain karena tanpa erosi atau air yang melicinkannya, debu bulan dapat mengeras hingga sekeras kaca. Jika kita benar-benar ingin memahami betapa berbahayanya gempa bulan bagi manusia yang tinggal dan bekerja di bulan di masa depan, badan-badan antariksa masih harus memetakan dan mendapatkan data seismik baru. Dan bukan hanya dari Kutub Selatan, tapi juga dari seluruh satelit. Pada tahun 2025, misi Farsight Seismic Suite atau FSS berencana untuk mengerahkan 2 seismometer paling presisi yang pernah dibuat ke kawah Schrödinger yang berlokasi di sisi gelap bulan. Mengetahui apa yang terjadi di sana sangat penting untuk memahami struktur bulan yang kompleks serta dinamika internalnya. Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu apakah kurangnya aktivitas seismik yang terekam di sisi jauh bulan disebabkan oleh instrumen yang ada saat ini yang tidak mampu mendeteksinya atau karena adanya gangguan dari material yang meleleh di mantel. Setelah mendapatkan jawaban ini, akan lebih mudah untuk memahami fenomena gempa bulan dangkal dan menilai implikasinya bagi lingkungan di masa depan di satelit alami kita. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa bumi juga menyusut, tapi prosesnya berbeda. Pada dasarnya bulan mengecil karena intinya mendingin secara alami. Inti bumi juga mendingin, tapi planet kita memiliki kerak yang terdiri dari lempeng-lempeng tektonik, tidak seperti bulan yang hanya memiliki satu lempeng. Jadi energi dari inti bumi menggeser lempeng-lempeng itu atau keluar melalui letusan gunung berapi. Bumi sebenarnya kehilangan massa secara keseluruhan karena kehilangan atmosfer. Planet kita kehilangan sekitar 45 juta kilogram massa per tahun, sebagian besar dari atmosfer yang bocor. Gravitasi bumi tidak cukup kuat untuk menahan partikel-partikel paling ringan seperti hidrogen dan helium yang terlepas ke luar angkasa. Tapi jangan khawatir, angka-angka ini tidak perlu dikhawatirkan mengingat atmosfer planet kita memiliki berat sekitar 5 kuadriliun ton. Angka yang bahkan tidak bisa kubayangkan. Dengan kata lain, dibutuhkan waktu berkali-kali lipat dari usia alam semesta saat ini untuk menguap seluruhnya. Ini bikin aku bisa bernapas lebih lega deh. Kalau kamu gimana? Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju. Wow, bahkan Gouda juga bukan. Bulan bulat yang mengilap atau pisang yang melengkung atau separuh koin tergantung pada fase yang sedang dilaluinya memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam. Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair. Tapi inti dalamnya sulit untuk dipelajari. Jadi mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang semua sudah lebih jelas. Para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung. Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda. Contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah.
para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi. Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat peta yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser ranging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan yang disebut mantel bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan. Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tubrukan besar. Tubrukan ini begitu kuat hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang ercis, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita. Dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermasa sekitar 10% masa planet kita dan kira-kira seukuran Mars. Ini masuk akal karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral. Tapi bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air, tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana. Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan. Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan, sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin. Para astronom lain juga membuat peta bulan, dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mare Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketentraman yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu. Letusan-letusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer. Tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961,
seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Ia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi. Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan, artinya air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kala. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu, atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau, di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan, dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi, kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang misalnya semua es yang tersembunyi di kawah kutub di bulan. Mungkin es itu bisa mengajari kita lebih banyak tentang bagaimana kehidupan terbentuk di bumi. Mungkin komet yang membawa semua elemen yang dibutuhkan ke sini. Lalu, bagaimana kalau ada juga elemen-elemen itu yang terjebak dalam es di bulan? Sekitar 8 miliar penduduk bumi mendapati berita mengerikan yang sama dalam satu hari. Seseorang melihatnya di TV, yang lain mendengarnya lewat HP saat scrolling media sosial atau mendengarkan musik. Beberapa melihat kabar ini dalam mimpi saat tidur. Seseorang memberi kabar dalam semua bahasa untuk memastikan semua orang memahaminya. Aku punya kabar baik dan buruk untuk kalian. Mari mulai dari berita buruk. Kalian semua adalah karakter dalam video YouTube dan bulan planet kalian akan terbelah dua. Bagi para penonton, ini akan menjadi cerita hipotetis. Tapi untukmu, peristiwa ini akan menjadi kenyataan. Kabar baiknya, aku cuma bercanda. Tidak ada kabar baik, tapi jangan khawatir. Kiamat takkan dimulai di planet kalian. Mungkin cuma terasa sedikit. Semoga hari kalian indah. Awalnya, seluruh penduduk panik. Lalu, beberapa hari kemudian, semua orang kembali tenang. Mungkin itu cuma halusinasi massal dan bulan akan baik-baik saja? Rupanya, ilmuwan telah menemukan sumber bahayanya. Sebuah meteorit kolosal terbang ke arah kita dari kedalaman angkasa luar yang jauh. Meteorit ini super cepat dan lumayan pipih, tapi punya tepi tajam. Untungnya, meteorit ini cuma akan melewati bumi dalam jarak beberapa ribu kilometer, tapi bulan tak seberuntung bumi. Meteorit itu terbang ke satu-satunya satelit alami bumi kita, tepat di tengahnya. Jadi, meteorit ini akan menembus bulan, melewati planet kita, dan terbang ke angkasa yang jauh lagi. Saat ini terjadi, semua orang tak bisa berpaling dari bulan. Meteorit itu memotongnya sempurna menjadi dua. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah bumi selamat? Satelit kita terbelah jadi dua bagian yang sama. Untungnya, keduanya tidak terbang menjauh satu sama lain. Gravitasi besar bulan menarik kedua bagiannya kembali seperti magnet.
Ilmuwan yakin kedua bagian itu akan terhubung lagi dalam 2 miliar tahun dan bulan akan pulih seperti dulu. Tapi hal paling keren adalah kita tak akan merasakan perubahan apapun. Semua orang di seluruh dunia merayakan kabar baik ini. Suara itu salah. Tapi kemudian masalah lain muncul. Meteorit besar berbentuk sepatu terbang dari angkasa luar terdalam menuju kita, memasuki tata surya dan mendekati bumi dengan kecepatan tinggi. Sepatu luar angkasa itu menabrak setengah bagian bulan dan kemudian terbang menjauh. Sekarang, bulan dipastikan terbelah menjadi 2 bagian. Bagian sisanya tetap di tempat yang sama, sementara yang kedua terbang ke arah kita. Hujan meteor kecil dimulai di bumi karena pecahan bulan yang jatuh, tapi dampaknya tidak terlalu buruk. Sebagian besar bebatuan ini terbakar di atmosfer. Tapi hampir seluruh bagian yang terbelah terpecah di sekitar orbit planet kita dan membentuk sabuk batu. Sekarang, bumi seperti Saturnus. Pecahan yang berputar menghancurkan sebagian satelit buatan kita. Komunikasi dan internet bekerja tidak konsisten. Manusia butuh beberapa tahun untuk memulihkan koneksi yang stabil. Stasiun luar angkasa internasional pun tak ada lagi. Untungnya, semua astronaut berhasil kembali ke bumi sebelum separuh bulan itu mencapai mereka. Jadi, batuan bulan berterbangan mengelilingi bumi dan orang-orang melihat separuh bulan di langit. Hidup tak banyak berubah selama beberapa hari pertama, tapi mereka yang tinggal di pinggir laut dan samudra merasakan dampaknya. Bulan memengaruhi pasang dan surut dengan mengelilingi bumi dan membuat lautan berbentuk oval. Ada pasang saat bulan lebih dekat dan ada surut saat bulan jauh. Tapi sekarang jadwalnya berubah. Setengah bulan menarik lebih sedikit air. Ya, bulan kehilangan setengah beratnya dan mulai mendekati bumi. Tapi gaya gravitasinya menjadi lebih lemah. Burung laut, banyak spesies ikan, penyu, dan hewan pantai lainnya mungkin tak bisa bertahan dari perubahan ini. Naluri alami mereka yang terkait dengan bulan membantu mereka menentukan waktu untuk mencari makanan, berkembang biak, dan terbang ke selatan. Misalnya, penyu kecil mengharapkan air pasang yang kuat di pagi hari. Mereka lari ke air, tapi air tak sampai ke mereka. Penyu tidak bisa bersembunyi di laut tepat waktu dan menjadi santapan burung camar. Kepiting tak bisa bertelur karena air pasang mulai lebih awal dari biasanya. Serigala pun menggila di hutan. Mereka melolong keras setiap malam dan tak bisa berhenti. Seluruh alam tak bisa memahami apa yang terjadi. Tubuh manusia juga merasa tidak nyaman. Banyak orang mengalami tekanan darah rendah dan tinggi, dan beberapa mengalami sakit kepala parah. Setengah bulan mengubah seluruh ekosistem bumi. Beradaptasi dengan kondisi baru akan memakan waktu beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun. Beberapa minggu berlalu dan orang-orang menyadari kini hari menjadi lebih pendek. Bulan selalu memperlambat rotasi bumi dan menjadikan satu hari bertahan 24 jam. Bumi berputar lebih cepat sekarang. Malam dan pagi datang lebih awal dari biasanya. Kecepatan rotasi bumi meningkat dan mengurangi jumlah jam per hari menjadi 15 jam. Orang-orang mengalami insomnia atau tidur berlebihan. Tubuh butuh waktu untuk membiasakan diri. Jadwal kerja berubah di seluruh dunia. Sebelumnya, kita datang ke kantor pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Sekarang, kita datang pukul 7 pagi dan pulang pukul 2 siang. Waktu tidur menjadi lebih pendek dan orang-orang sangat sedih karenanya. Kemajuan melambat karena waktu kerja yang singkat. Teknologi masa depan kini terlambat 20-30 tahun. Gaji per jam tetap sama, jadi semua bos membayar lebih sedikit untuk jam kerja yang lebih sedikit. Bulan yang utuh menstabilkan cuaca dan iklim di bumi. Lihat saja Mars, dia punya 2 bulan kecil. Mereka dengan cepat berputar di sekitarnya dan mengguncang Mars di sekitar poros. Akibatnya, angin kencang, badai pasir, dan badai petir sering terjadi di planet merah. Sekarang, separuh bulan yang mendekati kita membuat bumi keluar dari rotasi stabil dan mengubah suhu musiman dunia.
Di tempat panas, udaranya makin panas, dan badai salju mengamuk di daerah-daerah dingin. Hujan besar pendek pun terjadi alih-alih cuaca cerah. Angin sepoi-sepoi bisa berkembang menjadi badai dan ombak kecil menjadi tsunami. Musim berubah lebih cepat, musim dingin lebih dingin, dan musim panas lebih panas. Perubahan rotasi planet memengaruhi medan magnet bumi. Karena kompas dan sistem navigasi sekarang tidak stabil, kita perlu menghitung ulang di mana utara dan selatan berada. Burung tak bisa terbang ke selatan untuk menunggu musim dingin karena mereka tak tahu arah terbangnya. Kompas alami mereka rusak. Beberapa ratus tahun berlalu, kita sepenuhnya terbiasa dengan kondisi baru bumi. Spesies hewan dan ikan baru telah muncul. Burung bisa menavigasi langit dengan bantuan bulan lagi. Ekonomi planet telah pulih, upah per jam menjadi lebih tinggi. Orang-orang sekarang tidur cukup dalam 5 hingga 6 jam sehari dan bekerja selama 4 hingga 5 jam. Pengurangan siang dan malam juga memengaruhi industri hiburan. Film sekarang berlangsung 1 jam. Satu episode sejumlah serial TV cuma berdurasi 30 menit. Hidup berjalan lebih cepat. Rata-rata orang sekarang hidup sampai 96 tahun. Bahkan perjalanan waktu tidak berubah sama sekali, cuma perhitungannya saja. Beberapa ribu tahun berlalu, orang-orang kini terlihat berbeda. Sekarang kita punya mata besar yang menyerap lebih banyak cahaya. Bulan setengah tak bersinar seterang bulan utuh, jadi malam menjadi lebih gelap. Mata manusia butuh beberapa ribu tahun untuk mengembangkan kemampuan melihat jelas dalam kegelapan baru ini. Hewan perlu bernavigasi lebih baik dalam kondisi ini, jadi mata mereka juga lebih besar dan lebih sensitif. Selama periode ini, manusia membersihkan orbit batuan bulan. Beberapa stasiun luar angkasa terbang mengelilingi planet kita lagi. Dan sekali lagi, manusia mendengar suara aneh yang pernah memberitahu bahwa mereka semua adalah karakter dalam video YouTube hipotetis. Kali ini, suara itu berkata, ceritamu berakhir karena videonya berakhir. Maaf, selamat malam.